Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Nurhuda. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia. Oke, mulai dari bahasa. Bahasa adalah cara penyampaian pernyataan yang terdapat pada pikiran seseorang dengan menggunakan perantara ucapan dan sesuatu yang dapat mencerminkan ide seseorang di dalam arus udara dengan media mulut. Bahasa juga bisa dikatakan sebagai media komunikatif yang dipakai oleh manusia agar selalu berhubungan dengan manusia lain. Dengan menggunakan bahasa, manusia bisa menyampaikan maksud, ide, pikiran, dan setiap gagasan agar dipahami dengan makna yang tepat oleh manusia lain. Lalu, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berarti adalah sebuah cara agar warga negara Indonesia untuk dapat saling menyampaikan maksud dan diharapkan dapat dipahami juga dengan makna yang tepat oleh warga negara Indonesia yang lain. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi dengan pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita. Dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik pada bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa ini, sehingga tidak adanya perpecahan serta kesalahpahaman karena perbedaan bahasa. Ada pula aspek ya, peranan tersebut, yaitu pertama aspek ekonomi. Bahasa Indonesia yang memiliki peranan dalam perkembangan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk membantu kelancaran komunikasi dalam bidang ekonomi dan membantu cara berpikir yang lebih modern dalam memberikan gagasan atau memecahkan masalah dalam bidang ekonomi. Lalu kedua, aspek budaya. Bahasa Indonesia mempelopori tumbuhnya budaya dalam bangsa. Salah satu media agar pertumbuhan budaya menjadi lebih baik adalah dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di dunia. Karena dengan bangsa mengikuti perkembangan iptek, maka perkembangan budaya pun akan ikut berkembang. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Selanjutnya, peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukan sebagai sumber memperkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa, daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat penyebarluaskan sastra Indonesia dapat
dipakai. Bahasa Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi etis bahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Lalu kesimpulannya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu sebelum dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat makanya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan diri sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan, dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara. Dalam pengembangan dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan budaya termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Menurutkan daftar pusakanya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.